Jangan pernah cadangin Jens Raven, let's go! Timnas U19 berhasil membantai Timor Leste dengan skor 6-2 dan lolos ke semifinal Piala AFF U19 sebagai status juara grup A. 6 gol dari Timnas Indonesia dicetak oleh Jens Raven dan mencetak brace, Vigo Dennis, Kadek Arel, Arkan Kaka, dan juga Kaviatur Rizky. Pertama gue mau ngebahas Jens Raven dulu. Jangan pernah cadangin Jens Raven karena kita bisa lihat kualitas dari seorang Jens Raven di pertandingan ini. Gak cuma bisa cetak gol, pegang bolanya kuat, ya kan. Terus mainnya benar-benar work rate-nya bagus banget, permainan tuh bisa jalan di sekitar dia dan dia tuh ngejar bola terus kemana-mana. Tapi kalau mau ngomongin man of the match, ini Kaviatur cakep banget di pertandingan ini. Kaviatur cetak 3 assist dan juga 1 gol spektakuler. Di laga sebelumnya Kaviatur juga cetak assist ya, jadi emang semuanya dari corner sih, tapi emang gacor loh Kaviatur beneran. Laga kali ini Arkan Kaka akhirnya mencetak gol pertamanya di Piala AFF U19 ini karena Jens Raven yang tidak egois. Jens Raven bisa aja mencetak hat-trick tapi memilih untuk mengoper ke Arkan Kaka untuk menaikkan kepercayaan diri dari seorang Arkan Kaka, dan itu top banget dari seorang Jens Raven. Gue yakin banget Arkan Kaka ini striker yang punya potensi, jadi dia butuh kepercayaan diri dan butuh gol-golnya akan datang lah, insya Allah. Semangat Arkan Kaka pokoknya. Di semifinal nanti kita akan melawan juara grup C atau runner up terbaik, kalau runner up terbaiknya itu berasal dari grup B. Tapi kayaknya runner up terbaiknya juga dari grup C. Sini dua-duanya udah 6 poin, jadi kemungkinan besar sih kita akan lawan Malaysia. Lihat deh, 2 pertandingan Malaysia udah cetak 16 gol. Gila emang, tapi ya ketentuannya adalah lawan Malaysia Thailand nanti. Oke, jadi semangat buat timnas Indonesia U19 terus berkembang, semoga bisa juara. Amin. Akhirnya Pak Sapri tobat. Oke, seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, timnas U19 kita berhasil membantai Timor Leste 6-2 dan lolos ke semifinal Piala AFF U19. Tapi di video kali ini gue pengen ngebahas permainan timnas kita. Kita lihat dari startingnya dulu ya. Akhirnya Pak Indra Sapri tobat juga ya. Akhirnya ada rotasi nih. Tapi Indra Sapri tadi sempat ngomong sih, intinya dia lagi mencari tim terbaik lah yang dilihat dari fase grup ini untuk bermain di semifinal nanti. Di laga ini pakai 2 striker ya mulainya. Ada Jens Raven dan juga Ragil di depan. Di lini tengah ini ada Kaviatur dan juga Welber yang akhirnya bermain sebagai starter. Vigo Dennis tetap bermain dan mencetak gol indah ya kan. Ya di belakang ada Rizjar, ada juga Alexandro Felix Kamuro dan juga Sultan Zaki. Di laga kali ini timnas U19 mulai banyak main dari tengah ya, nggak cuma dari sayap, karena di pertandingan sebelumnya benar-benar mainnya semuanya dialin dari sayap ngandelin cutback. Tapi kali ini banyak juga sih main dari tengah, dan dari 6 gol hanya 2 yang set piece, sisanya dari open play. Kaviatur Rizky menjadi pemain yang menurut gue sangat-sangat penting untuk timnas U19, cetak 3 assist 1 gol, golnya indah juga. Dan permainan timnas kita jauh lebih bagus, lebih kolektif, lebih enak ditonton dan nggak terlalu membosankan. Starting ini udah cakep sih, mungkin aja bisa dicoba duet Jens Raven dan juga Arkan Kaka langsung main dari babak pertama di pertandingan berikutnya, dan juga Donitri mungkin bisa main biar lebih cakep lagi aja. Oke, semoga di semifinal nanti kita bisa lebih gacor lagi, mempertahankan permainan bagus ini dan bisa lebih bagus lagi bahkan, dan semoga mendapatkan hasil terbaik. Full time. Jadi timnas Indonesia asuhan Coach Sapri berhasil melumat habis Timor Leste 6-2. Ada beberapa catatan ya, balik lagi ya, gue kan pandit abal-abal ya. Ada beberapa catatan dari gue nih, secara objektif ya. Yang pertama ya, akhirnya Jens Raven, Kaviatur, terus si Welber Jardim jadi starter. Akhirnya terbuka, matanya Sapri terbuka. Dan kesempatan ini tidak disia-siakan ya, emang Raven gila. Naluri strikernya, insting mencetak gol, positioning, dia kagak males. Dia bermain nomor 9 tapi dia getol ngejar bola kanan kiri, passingnya bagus, perannya banyak, mantulin bola bisa, finishing bisa. Gak heran Sintayong jauh-jauh ke Belanda ketemu dia ya. Dan kredit besar untuk Kadek Arel ya, dia menjalankan peran sebagai ball playing defendernya bagus. Nih Bali ini gak berhenti ngasilin back bagus ya. Kemarin U16 butuh Panji ya. Gila. Respect. Terus ini bocah ini bisa-bisanya Kaviatur 2 match dicadang. Dan di match ini dia membuktikan ya, 1 gol 3 assist. Dan yang paling penting, El Terminator mencetak gol. Lakaka mencetak gol Lakaka. Ini penting buat kepercayaan diri dia ya. Dan kredit banget buat Jens Raven, dia nggak egois, dipassing ke Kakak. Ya semoga ini jadi awal yang baik ya buat Kakak ya. Balik lagi ya, mau gimana pun ya, dari kemarin walaupun gue menghujat-hujat,
Tapi dia sebenarnya salah satu talent di Indonesia, mau gimana pun ya. Semangat terus kakak, lah kakak, semangat lah kakak. Terakhir ya kredit dari gue buat Welber, nih orang kerja keras. Cuma dari gue pribadi ya, menurut gue ya timnas Indonesia U19 ini berbutuh gelandang ya. Welber tuh menurut gue bagusan di bek kanan aja. Kayak semifinal diambil, semifinal jangan dianggurin. So kurang lebih sedikit ulasan dari gue ya, si Pandit Soto ini. Jadi mereka bakal ketemu Malaysia ya kalau nggak salah ya di semifinal ya. Semoga Sapri ya gameplaynya dimatengin lagi Sapri, oke? Jens Revan, si anak baik gas, nyetak brace atau 2 gol ke gawang Timor Leste. Indonesia menang 6-2. Pada babak pertama aja Indonesia udah unggul 3-1. Gol-gol Indonesia diciptakan oleh Jens Revan, 2 gol pada menit ke-18 dan pada menit ke-27. Kemudian ditutup oleh tendangan keras Vigo Dennis ke pojok gawang Timor Leste dan Indonesia unggul 3-1. Kemudian pada babak kedua, Kadek Arel memanfaatkan tendangan sudut dari Caviatur mencetak gol lewat sundulan kepalanya. Indonesia unggul 4-1. Arkan Kakak masuk menggantikan Ragil dan memanfaatkan umpan di depan gawang dari Jens Revan yang tidak egois. Indonesia unggul 5-1. Kemudian Caviatur mencetak gol cantik dari luar kotak penalti, melakukan tendangan pressing ke ujung kiri bawah dari Timor Leste. Indonesia unggul 6-1. Tapi sangat disayangkan di penghujung laga Timor Leste mencuri gol lewat Alexandro Lemos. Harus diperbaiki pertahanannya juga. Dan pertandingan ini Caviatur menjadi player of the match, menciptakan 3 assist dan 1 gol. Harus diakuin permainan timnas Indonesia hari ini jauh lebih baik dibandingkan pertandingan kemarin melawan Kamboja. Tapi masih banyak PR yang harus diselesaikan, yaitu passing-passing yang masih belum sempurna dan fokus yang hilang di menit-menit akhir pertandingan. Banyak sekali stamina yang sudah mulai menurun. Pertandingan berikutnya adalah Indonesia akan melawan pemenang antara Thailand atau Malaysia di babak semifinal pada tanggal 26 Juli nanti. Main seperti ini, apa yakin bisa menjadi juara? Ya, Indonesia U19 mampu lolos ke semifinal ASEAN Championship atau AFF U19 setelah mampu mengalahkan Timor Leste dengan skor telak 6-2 dan lolos sebagai juara grup. 3 kali kita mampu meraih kemenangan dari 3 kali bermain di fase grup. Dan kenapa gue bilang main seperti ini apakah yakin bisa jadi juara? Karena gue tidak melihat perubahan strategi dari 3 pertandingan awal dari timnas Indonesia. Ya, terutama strateginya apa, gameplaynya itu jelas. Bola ke sayap, crossing, bola ke sayap, crossing, dan memanfaatkan bola-bola atas itu banyak sekali. Ya, dan kalau kalian lihat mayoritas dari gol kita dari fase grup itu mayoritas itu bola-bola atas. Ya, kalaupun nggak bola-bola atas ya mungkin shooting jarak jauh di ini kedua. Nah, sebenarnya gue tidak ada masalah dengan gaya permainan Kroasia, walaupun gue nggak enak nontonnya, tapi that's okay lah kalau efektif, kalau sukses, kalau dijalankan dengan benar, kalau eksekusinya di lapangan itu benar, crossingnya akurat, headingnya akurat, seperti di pertandingan ini dan juga di pertandingan pertama lawan Filipina. Gak ada masalah, gue meremata lah. Ya, tapi kalau seperti case-nya lawan Kamboja, di mana kita kesulitan, lawan sudah sebenarnya bisa antisipasi hal tersebut, itu yang akan jadi repot. Karena lawan kita di semifinal tidak akan mudah. Kemungkinan ketemu Thailand. Oke, misalkan Thailand menang, kita menang lawan Thailand, ke final ketemu Australia, main seperti ini, crossing lawan Australia yang postur tubuhnya jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Apakah bisa? Nah, itu yang menurut gua harus kita sama-sama lihat dan sama-sama concern akan hal itu. Kita dukung semua, gue juga dukung. Ya, apapun yang terjadi gue dukung. Cuman harus ini harus kita beri masukan juga timnas ini supaya nanti ketika deadlock misalkan strategi ini tidak berjalan, maka ada plan B, maka ada alternatif strategi lain. Contoh kombinasi dari tengah, ya kan? Contoh bagaimana umpan-umpan pendek, through pass, itu harus dilakukan, harus disediakan, dan gue yakin pasti akan ada. Ya, semoga ada sehingga nantinya ketika crossingnya mandek, nggak akurat, buntu, itu bisa dilakukan strategi alternatif. Dan pemilihan Jens Revan ini gue harap dia akan terus jadi starter karena strateginya cocok dengan dia adalah real striker yang punya postur tinggi, yang punya bola-bola atas juga bagus. Jadi harusnya Jens Revan yang jadi starter di semifinal maupun final. Oke, tetap selamat untuk timnas U19. Semoga bisa menjadi juara di kompetisi atau turnamen kali ini. Segitu dulu. Ya, itu dia guys.
komentar-komentar para netizen pengamat TikTok ya guys ya. Semoga timnas Indonesia di semifinal nanti bisa bermain kayak tadi malam. Lini tengahnya hidup, tapi kabarnya Welber cedera guys. Semoga cedera Welber tidak berat ya guys ya. Dan semoga di semifinal Welber bisa main. Mau gimana lagi coy. Kagak jelas aja. biar durasi panjang guys, nggak apa-apa ya guys ya. Segitu saja guys dari mereaction pengamat TikTok ya guys ya. Dari saya segitu saja. Semoga terhibur dengan video yang kagak jelas ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye bye. Dingin banget, anjir.